Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi ini kita telah sempat melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Kemudian mari kita perbanyak selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan mendapatkan siraman rohani dari Al Ustad guru kita, yaitu Bapak Muhammad Rifai MPD. Mari nantinya kita dengarkan apa-apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan akan menjadi pembelajaran bagi kita, pegang pakai kita dalam mengarungi kehidupan kita di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Kepada Al Ustadz Bapak Muhammad Rifai MPD, kami persilakan Pak. Jadi bisa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluna la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, mari senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya hingga waktu subuh ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati indahnya subuh, indahnya sholat berjamaah bersama imam kita tadi, bacaannya merdu, ayatnya panjang ya. Insyaallah itu menyehatkan rohani kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di pagi hari ini juga ada kuliah subuh yang insyaallah kita nanti akan mengambil satu tema, yaitu 3 golongan atau 3 spesifikasi orang yang diberi warisan Al-Quran. Mudah-mudahan ini juga akan menyehatkan ruhiyah kita. Dan katanya nanti ada sarapan pagi ya. Itu insya Allah nanti akan menyehatkan jasmani kita. Jadi tema besarnya sehat jasmani rohani. Amin. Alhamdulillah. Mari kita juga bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat itu menjadi bukti kita mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu bukti itu, bukti cinta itu adalah sering menyebut namanya. Jika disebut namanya, maka tergerak hatinya untuk mengingatnya, mengirimkan salam dan lain sebagainya. Dan salah satu syarat untuk masuk surganya Allah itu adalah mencintai baginda Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai itu dengan cara tidak hanya menyebut namanya, tapi juga mengikuti risalah yang telah beliau sampaikan. Mudah-mudahan kita yang di sini semuanya sudah berazam untuk istiqomah mengikuti syariat beliau hingga akhir hayat hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, sebelumnya saya mohon maaf kalau subuh ini saya yang duduk di sini untuk latihan memberikan nasihat. Tentu di depan saya ini banyak guru-guru saya, kemudian orang-orang soleh yang lebih soleh dari saya. Insya Allah bukan berarti saya menggurui, saya hanya belajar menasihati, dan nasihat itu yang paling awal, yang paling utama adalah tertuju pada diri saya pribadi. Karena saya merasa sayalah yang butuh nasihat ini. Mudah-mudahan untuk kita semua. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah memberi kabar kepada kita bahwasanya dari sekian banyak penduduk bumi itu ada hamba-hambanya yang dipilih. Sekarang ini penduduk bumi kalau kita browsing itu berkisaran 8 miliar. 8 miliar lebih itu penduduk bumi seluruh dunia ini. Dan secara statistik itu yang memeluk agama Islam itu hampir 2 miliar. Artinya ada 25%-nya adalah beragama Islam. Dan ini terus berkembang. Sehingga nanti diprediksi Islam akan menjadi agama terbesar di dunia ini. Kalau yang sekarang kan hanya 25%, selebihnya Nasrani, kemudian Hindu, Buddha dan sebagainya. Kalau Yahudi itu sedikit. Yang di Israel itu hanya berapa juta ya? 8 juta penduduk Israel yang terus membantai saudara-saudara kita itu. 8 juta. Tapi 8 juta ini menguasai mereka. Yang 2 miliar ini tidak berdaya sekarang ini. Nah, ini ada apa? Ya salah satunya adalah karena kita jauh dari Al-Quran, jauh dari nilai-nilai Al-Quran, tidak tahu kondisi kita sesungguhnya seperti apa. Maka insya Allah Allah mengabarkan di subuh ini sesungguhnya seperti apa kita itu. Dari 2 miliar itu kalau di seleksi lagi itu berapa mereka yang kemudian beribadah sesuai dengan syariat Islam. Yang taruhlah yang satu aja, yang sholat 5 waktu, itu berapa persen? Nanti kalau diseleksi lagi, yang sholatnya benar, sholatnya sesuai dengan syarat rukunnya dulu. Yang sesuai dengan syarat rukunnya itu berapa persen lagi? Dari 25% itu sudah dipastikan itu akan turun terus. Kemudian yang memahami Al-Quran, insya Allah di rumah kita ada Al-Quran semua ya Bapak Ibu. Tapi masih banyak saudara-saudara kita yang beragama Islam tetapi di rumahnya tidak ada Al-Quran, bahkan tidak mampu membaca Al-Quran. Itu masih banyak sekali, apalagi di daerah-daerah minoritas, daerah-daerah pelosok itu. Mereka beragama Islam, tetapi ketika ditanya bisa baca Quran,
mereka tidak bisa baca. Anak-anak kita saja usia SMP bisa disurvei itu Bapak Ibu. Yang bisa baca Quran itu mungkin gak sampai 80% di usia sekarang ini di lingkungan kita. Saya dulu kan ngajar di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Qur'annya. Saya dikasih materi tafsir. Wow, tinggi sekali itu ya. Jadi ketika saya berbicara membaca tafsirnya, anak-anak ini nggak ada yang gimana ya kayaknya gitu. Nah ternyata setelah saya tes, oh saya ini masih Iqra Pak. Gitu. Ya. Jadi terlalu tinggi kalau dikasih materi tentang tafsir. Itu kondisi kita sekarang ini. Dan ternyata kenakalan remaja, pergaulan bebas itu diawali dari ketidaktahuan mereka tentang Al-Quran. Mereka tidak bisa baca Quran, mereka tidak bisa bacaan sholat dan sebagainya. Akhirnya untuk melaksanakan syariat itu mereka enggan. Bergabunglah dengan kawan-kawannya, ya, akhirnya terjebaklah dalam pergaulan bebas, miras dan sebagainya. Ini kondisi real kita pada hari ini. Sehingga ketika dipresentasikan Nian, berapa persen yang memang beragama Islam, menjalankan syariat Islam sesuai dengan tuntunannya, kemudian ya menjadikan Al-Quran sebagai way of life-nya dan gaya hidupnya, itu barangkali tidak sampai 10%. Nah, gitu. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kabar kepada kita di surat Fatir ayat 32. Ayat ini viral di masa sahabat, viral juga di masa tabi'in. Kalau ulama-ulama dulu, as-sabiqunal awwalun, mereka paham sekali, viral sekali ayat ini. Sampai hari ini pun ternyata juga viral, baik di media sosial, YouTube, TikTok dan sebagainya. Apa bunyi ayat itu? Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Surah Fatir ayat 32. Apa artinya? Saya tadi lihat Quran, terjemahnya kecil-kecil sekali, mata saya enggak ini lagi. Saya buka di browsing aja ya. Di surat Fatir ayat 32 Allah memberikan kabar kepada kita. Ini yang artinya kemudian kitab suci itu, Al-Quran ya, kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzolimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Itulah dianugerahkannya kitab suci adalah karunia yang sangat besar. Kemudian ayat selanjutnya, Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a
walibasuhum fiha harir. Kemudian kitab Al-Quran itu ayat selanjutnya ya. Jannatun tajri, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tajri min tahtil anhar, yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Jadi terjemahnya adalah bagian mereka adalah surga. Sebentar ya, ini ayatnya nggak nyambung di terjemahnya. Kita maknai dulu, kita pahami dulu yang di ayat 32. Karena saya kurang paham yang artinya ini, agak kurang jelas. Walauna ini kecil sekali. Mungkin ada bisa bantu yang bawa HP diterjemahkan. Silakan yang ya. Suma kemudian kami wariskan Alkitab, Al-Quran itu alladzina istafaina, kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Min ibadih, dari golongan hamba-hamba kami, faminhum dzalimun li nafsih. Jadi ada spesifikasi 3 golongan disebut dalam ayat ini. Yang pertama adalah orang yang mendolimi, mereka yang mendolimi diri mereka sendiri. Siapa mereka itu? Orang kafir? Bukan. Orang Kristen? Bukan. Ya, Yahudi, Nasrani? Bukan. Karena disebut di sini istofaina. Istofaina itu maknanya adalah orang Islam, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberi Al-Quran. Maka semua golongan ini adalah golongan Islam. Mereka yang sudah bersyahadat. Tetapi kondisi mereka seperti apa? Barangkali gambarnya itu tadi. Mereka tidak bisa baca Quran, mereka tidak bisa sholat, ya mereka akhirnya tetap berbuat dosa, yang dalam arti dosa itu adalah menganiaya diri sendiri. Sesungguhnya Allah itu tidak mendolimi hambanya, tapi diri mereka sendirilah yang berbuat dosa, yang berdampak pada penganiayaan pada dirinya sendiri, baik di dunia maupun di hari akhir nanti. Mereka terus berbuat dosa, berbuat maksiat, tetapi kalau ditanya kamu agama apa? Agama Islam. Kamu sholat? Wih, belum ini kan, belum sempat. Masih banyak urusan itu kan. Pagi kesiangan, siang kelitaan kan, sore kelupaan, malam sibuk lagi ya. Isya ketiduran gitu ya. Jadi begitu kondisinya. Dan perbuatannya tidak mencerminkan perbuatan orang yang beriman. Itu zalimul nafsi. Insyaallah tidak ada di antara kita. Amin. Nah, di keluarga kita doakan tidak ada juga demikian. Yang ada kartunya tapi tidak melaksanakan syariat, bahkan berbuat dosa. Mudah-mudahan Allah lindungi itu dari diri kita dan keluarga kita. Kemudian faminhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang pertengahan. Jadi dia di tengah. Insya Allah kita sudah maklum semua ya. Dia ini paham dengan Islam. Ditanya ada Quran di rumah, ada, kamu baca, aku baca. Kamu ada hafal.
walaupun cuma ayat-ayat pendek hafal saya. Ya. Bisa sholat bisa, kamu sedekah. Kamu pergi haji. Tetapi dimasukkan Allah dalam golongan muktasid. Ternyata apa? Ibadah yang dia lakukan itu tidak mengubah ya, statusnya. Karena apa? Ketika di kantor dia masih tanda tangan nota palsu, ya, masih korupsi, kemudian lisannya tidak terjaga dari perbuatan ya dosa, bohong, dusta, ghibah, dan lain sebagainya. Kemudian matanya tidak terjaga dari memandang yang diharamkan Allah. Kemudian ya pokoknya beriringan terus gitu kan, beriringan terus antara dosa dia kerjakan, ibadah juga terus gitu kan. Ya nanti posisinya ditimbang aja, bisa jadi impas, bisa jadi kebaikannya lebih banyak atau keburukannya yang lebih banyak. Ini nanti ada hisabnya. Nah ini golongan kedua. Barangkali saya mungkin yang masih kondisi seperti itu. Mudah-mudahan jamaah tidak ya. Gimana? Amin. Nah yang terakhir, berarti udah hampir selesai ini ya. Jam berapa? Udah 5:30 ya. Nah yang terakhir ini kabar gembira. Faminhum dzalimun linnafsi, faminhum muqtasid, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Dan dari sebagian mereka itu ada yang sabiqum bil khairat, mengejar ya, sabiqun itu musabaqah, itu berlomba-lomba bil khairat, dengan segala macam kebaikan. Jadi ketika mendengar ada peluang ya, ada lokak kan bahasa kita kan, lokak kebaikan dia dulu sekali ya. Ndak ibadah subuh aindek puasa berapa subuh ke 2 rakaat kan gitu kan. Ditambahnya datang duluan ke masjid, tambah rawatib gitu. Aindek puas juga kan. Udah sholat dek langsung balik. Nunggu waktu suruh. Nanti ada 2 rakaat waktu suruh, kata Nabi pahalanya sama dengan haji ya, atau umroh ya. Nah, haji gitu ya, sempurna. Ditunggunya waktu suruh, masya Allah. Waktu suruh dia sebelum itu tidak pergi ke masjid, tilawah atau seperti kita ini, insya Allah. Ya, insya Allah hari ini Allah takdirkan kita menjadi sabiqum bil khairat. Jadi orang-orang yang berlomba-lomba dengan kebaikan. Insya Allah. Hari ini dan seterusnya ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi andaikan posisi kita itu berada di posisi, kalau pertama tadi insya Allah tidak ya. Kedua itu kita harus punya mindset, motivasi, bahwasanya saya ingin menjadi orang yang pertama ya, orang yang sabiqum bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Biiznillah, ini garis bawah. Ternyata di garis bawahi Bapak Ibu. Biiznillah ini atas izin Allah. Jadi keberadaan kita di masjid, amal-amal perbuatan yang kita lakukan itu ternyata biiznillah. Yang tadi kan faminhum dhalimul linafsi, sebagian mereka menganiaya di diri mereka sendiri. Tidak ada kata biiznillah, atas izin Allah. Jadi perbuatan dosa itu tidak ada di sana kata-kata biiznillah. Maka jangan menyalahkan Allah. Ya, kan tadi sudah disebutkan apa tadi? Istofaina, Allah sendiri yang memilih, bukan itu maknanya.
Bukan itu maknanya kita dipilih orang yang tidak peduli dengan Islam tadi, tidak, bukan itu maknanya. Istofaina itu adalah pemilihan Allah dari sekian banyak manusia yang beragama Islam. Nah, maka di situ alhamdulillah itu sudah masuk agama Islam. Namun di akhir orang yang waminhum sabiqum bil khairat tadi, orang-orang yang berlomba terus beramal tadi, di ujungnya ditulis biidznillah, atas izin Allah. Jadi andaikan kita tidak mungkin tidak sempat baca Quran, tidak sempat sholat rawatib, tidak sempat bersedekah, itu langsung salahkan diri sendiri. Jangan-jangan kita tidak pilih Allah untuk hadir di masjid. Begitu kita bisa beribadah tadi, langsung alhamdulillah, mudah-mudahan ini bentuk ridho Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Waqiah itu juga dijelaskan bahwasanya 3 golongan kaum muslimin itu dikelompokkan dalam 3 golongan. Wa ashabul yamin, mereka golongan kanan. Golongan kanan itu sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Golongan kanan itu terdiri dari 2, yaitu mereka yang mula-mula dulu banyak, yaitu para nabi, sahabat, ya, kemudian diteruskan dengan khalifah, itu mereka banyak. Wa qalilum minal akhirin, dan sedikit dari di masa akhir. Mudah-mudahan kita yang sedikit ini tersebut. Itu ashabul yamin. Yang satu lagi ashabus simal, mereka golongan kiri. Nah, itu yang nomor 1 tadi Bapak Ibu. Ashabus simal golongan kiri. Nah, golongan kiri dia itu tadi yang berbuat zalim, yang tidak peduli dengan Islam. Barangkali itu saja sebagai kesimpulan. Dimanapun posisi kita, jangan memandang orang itu dengan merendahkannya. Karena boleh jadi kita ya hari ini yang di masjid itu tidak menjamin kita sebagai ahli surga. Karena setiap waktu Allah itu maha membolak-balikkan hati, dan setan terus menggoda kita. Mereka yang masih di jalan, mungkin yang masih neguk bir dan sebagainya, yang masih korupsi, bisa jadi pagi atau lusa Allah kasih hidayah, dan mereka menjadi orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, menjadi golongan yang pertama. Itu kenyataan Bapak Ibu, ya. Dan ada di antara kita itu, di antara kita yang seperti itu. Maka mari kita memandang siapapun dengan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengampuni semua dosa. Semua dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah itu akan mengampuni dosa kita semua. Dosa kita semua akan diampuni. Insya Allah. Kecuali satu. Apa itu Bapak Ibu? Jangan sampai ada menempel sedikit pun. Nah, ini yang akan menghalangi ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Asyirku billah. Allah paling benci bila diduakan. Apalagi sampai 3-4 gitu. Tapi kalau ibu-ibu mungkin nggak suka juga gitu ya. Baik, itu saja insyaallah nasihat untuk pagi ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri. Dan marilah mulai hari ini kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian kekhilafan selama ini, dan berjanji hingga akhir, hingga Allah menjemput kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarangnya.
dan mastata'tum, dengan segenap kemampuan kita untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala dan menjadi insan yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada khilaf salah, kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ini ya. Demikianlah tausiah yang disampaikan oleh Ustaz kita MPD. Mudah-mudahan kita sini dulu Pak, itu salaman dulu, baru kita bisa sesuai itu Bapak tadi sudah dapat rohani. Ya sudah, silakan Pak. Sallallahu alaihi wasallam.